Redmi Note 15 ini baru rilis sekitar 1 bulan. Walaupun tidak sebagus Redmi Note sebelumnya, tapi ternyata banyak banget settingan menarik yang jarang orang tahu guys. Bahkan juga ada fitur yang biasanya cuma ada di HP flagship, di HP ini juga udah bisa. Jadi di video kali ini, saya akan bagikan 10 settingan tersembunyi yang wajib kalian aktifkan. Biar HP ini makin ngebut, makin canggih, dan biar gak nyesel beli HP ini guys. Dan yang nomor 1, ini yang paling keren menurut saya, yaitu adalah fitur Circle to Search. Fitur ini berguna banget misal kita lagi scroll TikTok atau Instagram, terus lihat barang yang keren tapi nggak tahu itu barang apa atau namanya apa. Tinggal pakai Circle to Search, lalu lingkari objeknya, dan dalam hitungan detik bisa langsung tahu nama barang tersebut tanpa perlu repot-repot browsing atau screenshot dulu. Semuanya akan langsung muncul di layar. Dan cara mengaktifkannya, di layar utama kita cubit seperti ini, kemudian pilih icon setting di pojok kanan bawah, pilih opsi lainnya, lalu geser ke bawah sedikit, masuk ke navigasi sistem, geser ke bawah lagi, dan pilih tekan lama tombol beranda guys. Di sini langsung aja kita aktifkan lingkari untuk menelusuri. Dan cara menggunakannya, tinggal tekan lama tombol home atau navigasi bar, dan langsung aja kita lingkari gambar yang mau kita cari guys. Jadi sangat instan dan nggak perlu repot-repot pindah aplikasi ya. Settingan atau fitur yang kedua adalah ganti langit dan hapus objek. Kalau kalian pernah foto bagus, tapi di belakang ada yang ganggu, atau mau foto pemandangan tapi langitnya malah mendung. Dengan fitur ini semua masalah itu bisa teratasi guys. Cara menggunakannya, kita masuk aja ke galeri untuk pilih fotonya, dan tekan icon edit seperti ini. Kemudian di menu bagian bawah kita geser ke kanan dan pilih opsi buat ini guys. Di sini langsung aja kita pilih menu langit yang tengah ini dan kalian bisa pilih satu-satu yang menurut kalian cocok. Di sini saya akan pilih yang langit terang ya. Dan foto langit mendung tadi akan langsung berubah menjadi langit terang guys. Selanjutnya untuk fitur hapus objek, kita masuk edit seperti tadi, tapi di sini pilih yang hapus guys. Kemudian pilih hapus orang, dan langsung aja kita silang orang yang pengen kita hilangkan. Dan dalam hitungan detik, orangnya pun akan langsung pergi guys. Mantap kan? Settingan yang ketiga adalah gaya layar kunci. Ini HP baru tapi tampilan layar kuncinya itu biasa banget guys. Jamnya gini-gini aja, tampilannya standar, jadi emang kelihatan kayak belum diapa-apain sama sekali. Nah, sekarang kita akan ubah tampilannya biar lebih personal. Caranya kita masuk ke setting, kemudian geser ke bawah, dan pilih personalisasi. Lalu masuk ke gaya layar kunci guys. Pertama di sini ada 3 pilihan model dari kunci layar, pemandangan, sampai gaya estetika timur. Kemudian kita bisa atur warna dan jenis fontnya. Bahkan juga gaya jamnya bisa kita ubah satu persatu. Lalu kita juga bisa tambahkan informasi nama dan kontak untuk jaga-jaga misal HP ini hilang ya. Selain itu wallpapernya juga bisa dibikin blur, efek lensa, atau kaca sesuai selera kita. Dan kalau udah puas bisa langsung aja terapkan guys. Sekarang tampilan layar kunci jadi lebih estetik, premium, dan lebih personal. Jadi nggak kelihatan biasa lagi ya. Settingan yang keempat, kita akan menambahkan super widget guys. Seperti layar kunci tadi, tampilan home screen bawaan itu juga terasa kosong dan monoton. Cuma icon aplikasi berjajar, widget jadul, nggak ada yang bisa bikin beda. Jadi sekarang kita akan menggunakan fitur super widget, biar tampilan home screen-nya juga lebih estetik guys. Caranya kita masuk ke aplikasi tema, kemudian pilih menu widget di sebelahnya. Dan di sini ada banyak sekali desain jam, cuaca, kalender, bahkan model yang tampilannya minimalis dan futuristik juga ada. Tinggal pilih yang kalian suka lalu pasang di home screen seperti ini guys. Sekarang home screen kita langsung kelihatan lebih hidup dan lebih premium. Dan gak cuma keren-kerenan aja ya, tapi juga lebih informatif karena jam dan cuaca bisa langsung tampil di depan guys. Settingan yang kelima masih di area home screen guys. Emang sih banyak widget makin informatif, tapi kalau aplikasi juga udah banyak, home screen jadi penuh dan berantakan.
Nah, di Redmi Note 15 ini ada settingan super folder guys. Jadi kita bisa rapikan aplikasi yang berantakan tadi ke dalam folder ini. Kalau bawaannya kan kecil ya. Jadi untuk memperbesar, tinggal tekan dan tahan folder yang udah kita buat, lalu pilih opsi untuk memperbesar ukurannya. Bisa jadi large atau bahkan XXL guys. Setelah diubah, aplikasi di dalam folder bisa langsung kita tap tanpa harus buka folder terlebih dahulu. Hasilnya tampilan tetap rapi dan akses aplikasi dalam folder jauh bisa lebih cepat. Jadi nggak hanya nambah estetik aja ya, tapi juga lebih praktis dalam penggunaan sehari-hari guys. Settingan yang keenam adalah kecepatan animasi. Emang sih HP ini nggak lemot sekarang, tapi bisa terasa lambat karena animasinya terlalu halus dan kepanjangan. Jadi pas buka aplikasi atau pindah menu, rasanya kayak ada jeda sedikit guys. Nah, biar Redmi Note 15 ini terasa lebih responsif, kita bisa ubah kecepatan animasinya menjadi lebih cepat. Caranya masuk ke setting, lalu ke bagian layar utama. Di sini ada opsi kecepatan animasi yang biasanya diatur ke seimbang ya. Dan kalau mau terasa lebih cepat, tinggal kita ubah aja ke cepat guys. Jadi perpindahan aplikasi dan navigasi jauh lebih responsif dibanding sebelumnya. Tapi animasinya tetap halus dan enak dilihat guys. Selanjutnya settingan yang ketujuh adalah trik kecepatan yang juga bisa meningkatkan kinerja multitasking di HP ini. Yaitu kita bisa mengaktifkan fitur virtual RAM guys. Caranya kita masuk ke setting, lalu ke setelan tambahan, kemudian pilih penambah memori. Di sini kita bisa menambah virtual RAM dari 4GB sampai 8GB guys, tergantung variasi ya. Dan setelah di restart, sistem akan mengambil sebagian memori internal sebagai tambahan RAM. Hasilnya buka banyak aplikasi jadi lebih stabil dan nggak gampang nge-reload. Walaupun ini bukan RAM fisik sepenuhnya ya, tapi untuk harian efeknya masih bisa terasa guys. Settingan yang ke-8 adalah fitur pintasan kamera cepat. Pernah nggak sih dapat momen bagus dan harus foto secepat mungkin, tapi keburu hilang karena harus buka kunci dulu untuk buka kamera? Nah, biar kejadian seperti itu nggak terulang lagi, kita bisa aktifkan aja fitur kamera cepat ini. Caranya masuk ke setting, lalu pilih layar kunci, dan pilih jalankan kamera. Jadi nanti saat layar masih terkunci, kita hanya butuh tekan 2 kali saja volume bawah, dan kamera akan langsung terbuka guys. Emang sih sebenarnya di layar kunci juga ada pintasan kameranya, tapi masih ribet karena harus menggesernya terlebih dahulu. Dan cara tombol volume tadi jauh lebih simpel dan praktis. Sementara untuk pintasan di layar kunci bisa kita ganti aja ke hal yang lain daripada kamera. Emang ini sangat sepele ya, tapi justru hal kecil kayak gini lebih sering kepake sehari-hari guys. Settingan yang ke-9 masih di bagian pengaturan ya. Jadi kita masuk ke setting, lalu ke jaringan seluler, scroll ke bawah, nanti ada fitur namanya komunikasi offline Xiaomi. Fungsinya ini cukup unik, jadi kita masih bisa tetap saling terhubung walau nggak ada paket internet. Kita juga bisa atur siapa saja yang bisa menghubungi, mau kontak saja atau semua orang terserah guys. Bahkan bisa share lokasi juga ya. Tapi fitur ini ada batas jaraknya, jadi cuma bisa dipakai kalau masih dalam area yang nggak terlalu jauh guys. Nah, settingan yang ke-10 ini kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu mematikan iklan biar nggak muncul lagi di HP Redmi kita. Pertama, buka aplikasi pembersih di keamanan, lalu ke setting di pojok kanan atas, kemudian ada menu terima rekomendasi. Ini sebenarnya iklan ya, jadi langsung aja kita matikan guys. Terakhir ini yang paling sering kelewat. Masuk ke setting lalu ke privacy. Scroll ke bawah dan masuk ke menu iklan. Dan langsung aja kita hapus ID iklan ini guys. Ini penting banget karena kalau masih aktif, HP kita tetap bisa kirim data buat iklan. Dan kalau udah dimatikan, tampilan akan jadi lebih bersih dari iklan yang mengganggu. Kita beli HP bukan buat lihat iklan kan ya? Tapi kalau masih ada iklan, silahkan tulis di komentar guys. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk tips dan trik lainnya. Terima kasih.